Selamat malam Pak Rohim dan Pak Surya. Ya, Selamat malam malam Pak. Pak Selamat Gatot. malam Pak Ya, Ketut, Pak oke. Surya. Ini senang ya, saya kita bisa bertemu lagi ini di ruang ya dunia maya ya, walaupun ya, tengah malam ini dalam proses ini praktek coaching ini. Uh, untuk kali ini ya mungkin saya akan coba menyampaikan peran dulu ya di sini. Saya berperan sebagai observer, kemudian Pak Rohim sebagai coach, nanti Pak Surya sebagai coaching gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tahapannya dalam proses coaching ini. Nanti saya akan menguatkan dulu di 5 menit pertama. Jadi setelah itu Pak Rohim dan Pak Surya melakukan coaching selama 20 menit. Dan terakhir saya juga akan melakukan tanya jawab ya, berkaitan dengan proses coaching yang telah dilakukan ya oleh Pak Rohim dan Pak Surya gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diingat oleh coach atau ya Pak Rohim. Nanti sebagai coach Pak, minta tolong Bapak wajib hadir penuh ya untuk kegiatan coaching itu. Kemudian ya nanti usahakan ya kita mendengarkan dengan baik ya. Kemudian untuk menggali atau menguatkan dari masalahnya Pak Surya ya silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah itu jadi Baik Pak. Itu yang harus dilakukan sebagai coach gitu. Untuk Pak Surya nanti mohon juga tahapan dalam coaching itu tahapan tirta Pak ya. Nanti usahakan munculkan di situ apa tujuan melaksanakan coaching itu, kemudian identifikasi masalahnya, apa kira-kira masalahnya, kemudian rencanakan dari masalah yang sudah teridentifikasi itu apa rencana aksinya Bapak ya sebagai coach, dan terakhir apa tanggung jawabnya Bapak sebagai coach gitu. Jadi itu tahapan tirta yang wajib muncul nanti Pak ya, Pak Surya, di kegiatan coaching kali ini. Siap, siap Pak Ya, Gatot. bisa ya Pak ya. Nah itu kurang lebih kegiatan dari coaching ini 20 menit. Ya, itu hal-hal yang penting yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Nanti setelah 20 menit saya akan menanyakan kembali proses dari coaching yang telah dilakukan. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Surya dan Pak Rohim. Oke, terima kasih banyak Pak Gatot atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Surya. Gimana kabarnya nih Pak Rohim? Alhamdulillah baik. Pak Surya gimana kabar Pak? Alhamdulillah, sama Pak Gatot, Pak Rohim, baik juga. Alhamdulillah. Begini Pak, maaf mengganggu waktunya ini Pak. Oh iya ya Pak, silakan Pak. Ya, Bapak ada waktu sekitar 20 menitan Pak. Soalnya saya mau sedikit mencari solusi. Mungkin Bapak bisa membantu saya karena ada sedikit masalah saya dalam proses pembelajaran Pak. Waduh, kelihatannya ada yang penting sekali ini sampai malam-malam begini bunyi saya itu ya. Iya Pak, soalnya saya belum bisa tidur kalau belum terselesaikan masalah ini Pak. Kalau kebetulan malam ini saya lagi santai gitu ya. Ada kalau saya lagi santai Pak. Jangan kan 20 menit ya, insya Allah kalau 30 menit juga bisa gitu ya. Oh, Tapi alhamdulillah. saya usahakan lah kalau itu untuk 20 menit bisa. Tapi kelihatannya ada yang sangat penting sekali Pak. Iya Pak, ini mengenai proses pembelajaran saya di kelas ini Pak. Oh begitu. Tapi Iya. ngomong-ngomong Pak, masih di tempat tugas yang sama atau sudah
pindah tugas ini? So, sudah pindah tugas. Jadi saya baru juga di sini, Pak. Sudah Baru pindah sekitar tugas. Ya, ya, ya. berapa bulan ya? Sekitar 4 bulanan, Pak. Di tempat tugas baru. Oh begitu. Iya, iya. Iya, Pak. Jadi di tempat tugas yang baru Pak Ketut lagi ada masalah gitu ya. Oh iya, silakan Iya. Pak. Ya, silakan. Jadi begini, Pak. Kan Iya. saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, Pak. Oh ya. Ya, kebetulan di tempat yang baru ini mata pelajaran bahasa Inggris itu diberikan pada siang hari di akhir-akhir sekolah, di akhir-akhir sekolah, di akhir-akhir pas mau pulang sekolah. Jadi ketika saya mengajar, Pak, ini siswa ini semua ini tidak semua, Pak ya, setengahnya ini malas untuk belajar. Jadi mereka kurang bersemangat. Ada yang baring di dalam kelas, ada yang hanya menggambar di bukunya mereka, ada yang menghayal seperti itu. Jadi saya mengajar juga tidak terlalu bersemangat seperti itu, Pak. Oh begitu. Jadi Iya. Pak Ketut Pak Surya ini mengajar bahasa Inggris dan waktunya adalah di siang hari gitu ya. Karena di siang hari anak-anak kurang motivasi belajarnya. Itu Pak ya. Iya, seperti itu, Pak. Begini Pak Surya, sebelumnya kan kita ini dibatasi waktu karena mungkin Pak Surya ada kesibukan lain setelah ini, karena kita hanya terbatas 20 menit. Dari pembicaraan singkat ini, apa yang Pak Surya ingin dapatkan? Jadi saya inginnya itu siswa saya itu aktif di dalam kelas. Jadi Oh, ketika gitu saya bertanya, mereka berlomba-lomba ingin menjawab. Ketika saya mengajar, mereka antusias untuk iya. mengetahui apa yang saya ajarkan seperti itu, dan tetap terfokus hanya ke saya seperti itu. Dari yang bisa saya tangkap dari tujuan pembicaraan singkat kita pada malam hari ini, Pak Surya menginginkan supaya bagaimana caranya agar anak-anak di kelas bisa belajar dengan aktif dan termotivasi, gitu ya Pak ya? Iya, saya Oh, inginnya tujuannya seperti itu, Pak Roy. Oh ya, Pak Surya mengajar di kelas berapa? Kalau saya mengajarnya di kelas 9, Pak. Iya. Pak Surya bisa ceritakan situasi ketika Pak Surya mengajar itu seperti apa? Jadi, Pak, kalau di sekolah saya sebelumnya, ketika saya mengajar itu mereka aktif dalam belajar. Saya mengajar, mereka mengerti apa yang saya ajarkan. Saya bertanya, mereka menjawab. Tapi pas ketika saya pindah di tempat yang baru, ada perbedaan antara tempat yang lama dengan yang baru. Jadi ketika saya mengajar, mereka lesu di dalam. Jadi kurang bersemangat. Ada yang hanya menghayal, ada yang bercerita di belakang, ada yang menggambar-gambar, bahkan ada yang keluar izin dan lama baliknya, seperti itu, Pak. Oh gitu. Jadi situasi di kelasnya Pak Surya, anak-anak kurang antusias untuk belajar, terus kurang termotivasi belajarnya, begitu ya Pak? Iya, seperti itu. Selain itu, apakah ada masalah lain di kelas Pak? Selain motivasi belajar, barangkali ada masalah lagi di kelas? Selain motivasi belajar sih, mereka karena memang ini pelajaran bahasa Inggris, jadi memang
bukan bahasa asli kita, itu bahasa kedua. Jadi untuk belajar bahasa Inggris mereka masih butuh sesuatu yang bisa membuat mereka termotivasi lagi, seperti itu Pak. Oh gitu ya. Apakah hanya mata pelajaran bahasa Inggris saja Pak anak-anak ini merasa bosan gitu? Kalau beberapa teman saya tanyakan, siswanya tidak seperti itu. Jadi mereka ada yang aktif, itu mata pelajaran agama ya. Itu agama mereka aktif untuk dalam pembelajaran. Ada juga saya tanya teman mata pelajaran bahasa Indonesia, ya mereka aktif dalam pembelajaran. Jadi dan ada lagi satu mata pelajaran IPA kemarin saya sempat tanyakan. Jadi sepertinya berbeda dengan ketika saya mengajar dan guru lain yang teman yang mengajar. Jadi ada 3 pelajaran yang baru saya tanyakan, tapi jawabannya sama dan berbeda dengan masalah saya. Seperti itu Pak Rohim. Oh iya ya. Jadi yang anak-anak merasa bosan itu ketika mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk mata pelajaran yang lain anak-anak tidak seperti itu Pak ya kondisinya ya. Terus Pak, sejauh ini Pak Surya sudah melaksanakan atau di dalam proses pembelajaran sudah melaksanakan metode apa yang sudah Pak Surya pakai? Saya sih selama pembelajaran masih menggunakan metode yang biasa saya laksanakan, metode ceramah, belajar, saya jelaskan tentang rumus-rumusnya, saya tulis di papan, terus saya jelaskan ke mereka, apakah mereka yang mengerti, saya tanya balik lagi, saya berikan tugas, masih seperti itu. Tapi saya belum mencoba metode pembelajaran yang lain sih Pak. Oh begitu. Apakah permasalahan ini Pak pernah Pak Surya diskusikan dengan tadi mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan Agama, yang sama mata pelajaran itu mereka tidak bosan? Apakah sudah pernah Pak Surya coba untuk berdiskusi dengan guru-guru yang lain? Iya, saya sudah pernah sih Pak berdiskusi dengan guru matematika saya Pak. Itu teman guru matematika ya. Jadi dia memberikan solusi kalau saya harus ganti model pembelajaran. Jadi saya harus menggunakan media pembelajaran yang karena kan di sekolah itu sudah lengkap, ada Infocus, internet memadai, ada laptop juga disediakan. Jadi dia menyarankan saya untuk menggunakan media pembelajaran, mungkin mencari gambar-gambar atau video-video yang bisa menarik siswa untuk belajar. Jadi mereka tidak terpaku sama rumus-rumus atau bahasa-bahasa, mengartikan bahasa yang belum mereka ketahui, seperti itu Pak. Ya, sudah bagus sekali tuh Pak. Menurut Pak Surya, metode dan strategi apa yang menurut Pak Surya selama ini membuat anak-anak tidak bosan? Ya, kalau menurut saya itu saran yang bagus dari teman-teman guru saya, karena saya belum coba sih, cuman saya masih mempelajari media apa yang bisa membuat anak-anak senang, atau video-video apa yang cocok saya berikan di dalam proses pembelajaran supaya anak-anak itu bisa lebih termotivasi lagi dalam belajar. Jadi saya rasa metode itu mungkin bisa saya terapkan untuk siswa saya Pak Ron. Oh begitu. Kalau begitu rencana ke depan Pak Surya apa ini untuk mengatasi kebosanan anak-anak belajar bahasa Inggris ini? Jadi
mungkin di awal itu saya mau berdiskusi dengan kepala sekolah saya, Pak. Ya, betul Pak. Kalau bisa eh, jam pelajaran saya mungkin bisa di pagi hari atau jam pelajaran ketiga, sehingga anak-anak belum terlalu capek dalam belajar. Nah, itu mungkin yang pertama, Pak. Yang keduanya mungkin saya harus ganti model pembelajaran, jadi menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Karena dalam pembelajaran bahasa Inggris itu banyak model-model pembelajaran di internet. Mungkin saya bisa searching dan pelajari lagi supaya bisa saya terapkan di dalam kelas, seperti itu Pak Roy. Oh ya, rencana yang menurut saya rencana yang luar biasa nih Pak. Eh, Pertama tadi Pak Surya ingin eh, menyampaikan kepada kepala sekolah agar waktu belajar bahasa Inggris dilakukan di pagi hari, jangan di siang hari, supaya anak-anak tidak bosan gitu ya. Terus kemudian Pak Surya akan membuat metode pembelajaran yang menyenangkan gitu Pak ya. Kalau boleh saya tahu, ada rekan yang bisa diajak berkolaborasi gitu Pak? Untuk rekan yang saya bisa ajak kolaborasi ada Pak. Memang dia juga sama guru bahasa Inggris juga, partner. Jadi mungkin dia bisa saya ajak berkolaborasi untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini Pak. Oh gitu, bagus ya. Kapan rencana Pak Surya mau ketemu dengan kepala sekolah? Rencananya Pak, sebelum libur ini saya mau ketemu dulu sama kepala sekolah supaya ketika tahun ajaran baru nanti proses pembuatan jadwal itu bisa dirubah. Jadi saya mungkin bisa dimasukkan ke pelajaran-pelajaran pada pagi hari Pak. Oh begitu, setelah sebelum tahun ajaran baru. Terus untuk ketemu dan berkolaborasi dengan teman sejawat tadi Pak, kapan rencananya? Ya, karena Desember ini kan kita sudah akan libur, jadi mungkin itu saya gunakan untuk sharing dengan teman sejawat saya itu untuk bisa mencari model-model pembelajaran yang bisa membuat siswa tidak bosan dalam kelas. Jadi di sela-sela libur ini mungkin kami akan menyusun bersama-sama kira-kira ini yang cocok, media apa yang cocok untuk siswa dengan masalah yang tadi saya sudah terapkan, saya sudah sampaikan sama Pak Rohim. Seperti itu Pak. Oh ya, jujur sih saya penasaran gitu ya dengan hasilnya nanti gitu ya, untuk metode yang Pak Surya pakai nanti dan perubahan waktu yang Pak Surya akan laksanakan, yang biasanya mata pelajaran bahasa Inggris proses pembelajarannya dilakukan di siang hari, kemudian akan dirubah nanti setelah tahun ajaran baru di pagi hari gitu ya. Iya gitu Pak ya. Iya seperti itu Pak Rohim. Itu insya Allah akan saya terapkan. Oh itu yang akan Pak Surya terapkan ya. Bagus Pak. Saya tunggu nanti hasilnya Pak ya. Oh iya Pak, siap Pak. Iya, karena ini juga bagi saya adalah sesuatu yang baru. Siapa tahu juga nanti bisa saya implementasikan di sekolah saya gitu ya, untuk mengatasi anak-anak yang bosan dalam pembelajaran gitu ya. Tapi baiknya nanti Pak kita bisa, supaya lebih leluasa, kita ketemu di luring Pak ya, ketemu langsung, bukan online, bukan daring seperti ini. Oh iya Pak, nanti setelah saya menerapkan proses pembelajarannya, nanti saya akan mengundang Bapak lagi. Oh iya, seperti itu. Karena kebetulan juga Pak, kita ini kan sudah lama tidak ketemu ya, jadi nanti kita coba sharing-sharing gitu ya. Tapi tidak menutup juga kemungkinan nanti juga saya akan minta di coaching gitu sama Pak
Surya tentang permasalahan saya juga gitu. Oh, siap Pak Rohim. Ya, Jadi oke. nanti saya bisa kapan saja ketika Bapak undang. Oh Sudah ya. siap, Pak. Oke, karena mungkin Pak Surya minta waktu saya 20 menit. Mungkin karena Pak Surya ada keperluan yang lain yang akan Pak Surya selesaikan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas Pak Surya yang sudah menghubungi saya gitu untuk menemani Pak Surya ngobrol gitu. Terima kasih juga balik Pak Rohim sudah memberikan waktunya. Kita sudah mengganggu malam-malam ini. Tidak Pak, sama-sama. Bapak ini. Kebetulan ini kan hari libur gitu ya. Oh iya, hari libur. Jadi kebetulan juga di rumah lagi sepi, lagi sendiri. Jadi mudah-mudahan nanti Pak ya, anaknya tidak bosan lagi ketika dirubah waktu belajarnya gitu. Iya Pak, amin. Insya Allah bisa anak-anak ada berubah dari yang malas-malas belajar menjadi lebih giat belajar lagi Pak, setelah saya terapkan hasil diskusi ini Pak. Oh baik ya. Oke, terima kasih Pak, sampai ketemu nanti di lain waktu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, terima kasih banyak ini Pak Rohim dengan Pak Surya, yang Pak Rohim sudah berkenan sebagai coach, Pak Surya sebagai coachi. Ya, mungkin ada beberapa yang saya tangkap dari obrolan atau proses coaching tadi. Yang pertama dari segi waktu, ya waktunya kalau saya hitung ini kurang lebih sih 17 menit Pak, dari 21.02 sampai 21.19 gitu, 17 menit. Ya cukup atau sesuai lah kurang lebih dengan waktu yang ditentukan. Kemudian dari coach tadi yang 3 tahapan di awal ini sudah luar biasa, sudah dilaksanakan memang ya, untuk hadir penuh, kemudian mendengarkan, kemudian pertanyaan-pertanyaannya yang sudah berbobot itu sudah saya lihat memang tadi Pak untuk Pak Rohim. Begitu juga dengan Pak Surya, ini klop kayaknya ini pasangannya ini ya, yang menggali dengan yang menyampaikan. Jadi Pak Surya juga sudah menyampaikan yang berkaitan dengan tujuan dari coaching itu, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian ini ya rencana, kemudian yang terakhir tadi tentang tanggung jawabnya. Nah, mungkin ada yang saya ingin mantapkan lagi ini kepada Pak Rohim sebagai coach ini. Yang tadi yang ingin dikembangkan itu masalahnya seperti apa ini Pak? Tadi dari hasil coaching yang ingin dikembangkan coach adalah tentang motivasi belajar siswa yang menurun ketika belajarnya, proses belajar mengajarnya itu dilakukan di siang hari gitu ya. Dan tadi setelah proses coaching dapat dicari solusi, bahwa solusi yang pertama akan menemui kepala sekolah untuk merubah jam pelajaran yang tadinya siang hari akan dilaksanakan pada pagi hari gitu. Terus yang kedua tadi Pak Surya akan mencoba merubah metode belajarnya supaya metode belajarnya yang tidak terkesan monoton dan membosankan. Pak Surya akan membuat metode yang baru yang menyenangkan. Beliau nanti akan mencoba browsing dan mencari referensi-referensi yang lain tentang bagaimana belajar yang menyenangkan dan tidak
membosankan. Terus yang ketiga tadi saya coba juga saya coba mendengar tadi bahwa yang akan dikembangkan oleh Pak Surya adalah berkolaborasi dengan teman sejawat, karena tadi dari hasil diskusi dengan guru mata pelajaran yang lain, anak-anak tidak bosan gitu ya. Tapi kenapa ketika belajar mata pelajaran bahasa Inggris, anak-anak jadi nampak bosan. Makanya tadi yang coba saya gali adalah penyebabnya. Dan tadi Koci menyampaikan bahwa salah satu penyebabnya adalah waktu belajarnya di siang hari, dan yang kedua salah satu penyebabnya adalah metode pembelajaran yang mungkin dianggap anak-anak itu kurang sesuai dengan kekinian gitu ya. Mungkin kurang memanfaatkan IT, karena tadi menurut Koci Pak Surya bahwa kondisi sekolah juga memadai tentang sarana dan prasarananya, dan itu akan dimanfaatkan oleh Pak Surya gitu selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris. Makanya tadi saya tanyakan kapan pelaksanaannya gitu ya. Karena ini adalah akhir semester, maka akan dilaksanakan nanti di awal pembelajaran di pembelajaran awal tahun pelajaran gitu ya Pak ya. Makanya mudah-mudahan nanti setelah nanti bisa ketemu Pak Surya, mudah-mudahan sudah ada perkembangannya, anak-anak tidak lagi bosan lagi gitu. Itu Pak. Nah, ya, berarti sudah ya klop sudah ya tahapan Tirta yang dikembangkan dalam proses coaching tadi nih Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan untuk Pak Rohim dan Pak Surya, terima kasih banyak telah melaksanakan proses coaching pada malam hari ini ya. Saya ucapkan selamat malam Pak. Oke, Ya, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Surya, Pak Ketut. Ya, Rohim, selamat malam. terima kasih. Terima kasih.